dia itu ngikut ke rumah saya. Dia itu ngikut ke rumah saya. Teman saya ada yang ya nggak tahu kenapa ya, dia itu kayak bisa merasakan kayak gitu. Nah, saya bilang dia ke rumah saya, Mas biasa panggil lu salin ya, bahasa Jawanya gitu. Oh ya silakan di kamar. Nah, kita bilang kok lah nyimpen nih itu sih apa ya, kerudung apa namanya, kerudung apa ya yang kok ada kerudung sih di rumahnya. Lah nggak tahu kerudung siapa, warnanya apa, bilang hitam sama merah. Mbak saya juga udah nggak ada di sini. Yang bener Mas, saya bilang itu. Saya lihat nggak ada pas dia pergi. Ternyata nggak, tadi ada kayak orang pendaki aja di kamarmu. Lah orang pendaki Mas, saya lihat di kamarku. Saya bilang, iya tapi dia nggak apa-apa kok. Setelah teman saya cerita kayak gitu, entah kenapa sampai sekarang blur. Dia tuh udah blur, udah kayak hilang lah, nggak tahu kemana. Setelah teman saya masuk kamar saya kayak gitu. Nah, saya jujur aja ikut Mapala pun, gara-gara ikut Mapala pun saya jadi ke dunia kayak gitu. Itu kayak udah kayak teman saya sendiri loh. Kadang malah saya ke mereka pun ya asik-asik aja ke mereka pun. Berarti sebelum naik gunung ya, sini awalnya itu saya ikut Mapala, terus kegiatan di Margasari. Saya bawa temen loh. Nah teman saya itu ternyata ya kayak gitu, bisa kayak gitulah, bisa ngeliat, yang lihat, gitu rasain sama bisa ngituin orang kesurupan ya. Entah kenapa saya juga heran, saya yang kesurupan Mas Ivan. Saya yang kesurupan, Mas itu anggota Mapala juga bingung, kenapa Mas Abi kesurupan gitu. Nah kesurupan itu katanya tuh Mbak Kunti bilangnya tuh Mbak Kunti. Dia ngobrol sama temen saya kayak gini, saya nggak rasanya, saya tuh cuma saya ngimpi ada cewek itu banyak temennya. Udah kayak itu saya lihat ya kayak mereka lah, gerombolan cewek itulah. Berarti itu rasa kesurupan itu seperti itu Mas? Iya saya lihat. Kayak mimpi gitu. Mimpi saya lihat mereka itu lagi berkomunikasi, antar komunikasi. Saya juga heran kenapa saya di aneh tempatnya gitu, setnya tempatnya gimana? Dia kayak tempat biasa, kayak tempat umum biasa lah, cuma mereka lagi berkomunikasi entah ngapain kayak gitu. Di hutan kah apa set tempatnya itu kayak? Pas itu saya mulai di sekolahan Mas, makanya saya teman-teman Mapala juga bingung kenapa masih kesurupan ya. Pas kesurupan katanya saya ngobrol sama teman saya gitu. Ngobrol dan kata teman saya, dia itu minta temenan sama saya. Lah ini tanda kutip, makanya kalau saya ceritakan ini kadang orang-orang ya itu ke saya itu agak renggang gara-gara saya ceritain ini masalah ini. Tapi ya nggak apa-apa, saya pikirnya saya hilang dari yang di gunung, kenapa saya dapat yang kayak gini loh. Nah ini agak nyambung Mas, nanti Mas ceritanya agak nyambung ya. Awalnya kan dari sini ternyata. Lah beliau itu kayak dulunya teman saya cerita ya, kata dia ya kadang saya tuh percaya nggak percaya. Dulunya orang Belanda cuma katanya dibunuhnya ininya ada gitulah kayak eksekusi gitulah. Tapi nggak patah, kepalanya nggak patah semua kayak gitu. Dan dia katanya habisin itu sekitar umur 20-an. Berarti ya sekitar seumuran saya juga. Yang itu yang bikin saya kadang curhat ke mereka lebih asik daripada Berarti Mas bisa berkomunikasi sama mereka gitu? Kalau dia toh. Kalau dia toh. Saya kadang males kalau komunikasi sama dia, maksudnya dia itu udah baik, cuma kadang kayak gitu. Anehnya itu dia mereka kadang muncul tiba-tiba ya. Saya malah nggak mau pengen lihat mereka aslinya, cuma merasakan pun saya malas aslinya, nggak mengganggu aslinya, cuma kadang bikin enak juga, bikin tenang juga loh Mas. Iya, kadang teman ngobrol gitu ya. Ngobrol pun cuma kayak gitu dok, kadang ngapain ya mesti tengah malam kayak gitu. Nah ternyata yang dari gunung itu blur, datang lagi yang lain. Sebelum kata teman saya yang masuk kamar saya, dia pergi itu karena di dalam kamar saya ada dia.
Ada yang baru. Dari enggak yang lama yang dari Makassar itu loh. Oh iya. Katanya terus dia ya kayak nggak cocok gitu, terus dia milih pergi loh. Ya mungkin kembali kemana saya nggak tahu. Saya mungkin pengennya saya tuh pergi dua-duanya aja lah, udahlah daripada kayak gini. Berarti sosok yang dilihat di Gunung Slamet itu perempuannya itu kayak anak gunung mas. Gunung iya naik kayak tour guide naik gunung. Ya naik gunung. Pakai carrier gitu. Iya pakai carrier. Dan dia kayak manusia biasa ya, cuma ya emang sedikit pucat sih pas itu sih. Oh iya. Kayak gitu. Tapi mungkin kayak aparelnya rada tua gitu ya. Iya mungkin. Bermain lama juga ya kayak gitu. Dan yang ini itu yang di Makassar itu tak sebutin nama aja, tapi emang dia itu ngomongnya namanya Clara dia. Kadang dia kayak Clara, mungkin saya mikirnya kalau tengah malam dengar mitos kalau tengah malam katanya ada orang nyabu, katanya itu ada ya kuntilanak atau apa, tak buktikan emang bener mas. Bener kadang kayak gitu, kadang dia serak kayak orang nyapu pakai sapu lidi loh. Tak buka udah nggak ada lagi serak lagi. Kadang saya bilang udahlah sini masuk aja, saya bilang itu kayak gitu, sini masuk aja. Dan dia pun menurut saya bisa diandelin dan nggak bisa diandelin menurut saya. Cuma dia tuh kayak bahasa anak gaul sekarang itu kadang baperan loh. Ya mungkin ya karena dia ya makhluk kayak gitu juga, tapi saya tuh nggak mempermasalahkan dia sih. Dia baik ke saya ya alhamdulillah, nggak baik ya itu. Yang penting dia nggak ganggu ibadah saya lah gitu. Dan itu menurut saya ini cerita pembuka ya mas. Jadi cerita aslinya itu baru tak ceritain ini sekarang cerita aslinya. Dan gara-gara dia juga sih, gara-gara Clara juga saya jadi kemarin sekitar awal bulan Januari saya itu ke Yogyakarta mas, ke Jogja ya liburan lah, biasalah liburan daripada saya putak ya di sini dengar kabar nggak enak lah. Mungkin Mas Ivan udah kenal saya lama ya di kampus ini, mungkin tahu lah kisah percintaan saya. Jadinya saya itu menghindari sebuah acara di sini di ke Jogja itu biar saya itu lupa sama acara yang di sini. Cuma mungkin efeknya kayak gitu ya, malah di sana itu saya ketemunya yang bener-bener aneh, super aneh ya. Menurut saya benci, ada senengnya juga, tapi yang lebih enak itu saya ya pengalaman baru. Dan sebelum berangkat pun perasaan saya udah nggak enak loh Mas Ivan. Berarti teman saya ngajak ke Jogja itu tarik ulur, jadi enggak gitu ya bilang. Kalau saya bilang udahlah terserah, iya pun saya ikut, enggak pun ya udah nggak usah jadi. Nah ternyata itu H-1 bilang mas, jadi besok berangkat habis duhur. Saya prepare motor, aduh motor saya aneh ya, maksudnya di servis cuma agak aneh loh kayak gitu. Udah bismillah. Nah situ saya kebetulan lewatnya Purbalingga ya mas, jadinya naik terus sana lagi. Dan saya itu biasanya ke Jogja itu sedikit lama-lamanya itu 7 jam. Jadi ini 12 jam naik motor ke 12 jam, 2 kali lipat ya. Harusnya udah pulang pergi lagi sudah sampai rumah harusnya Mas Ivan. Kok saya gitu ya? Nah, entah kenapa kesasar itu, saya berangkat itu mau 3 kali loh mas, padahal pakai maps ya. Mapsnya itu bener-bener aneh lah mapsnya. Saya bilang ke teman saya, kan aslinya kan naik kereta, ada sekitar 8 lah naik kereta itu, anak 5 itu naik kereta, ada lah 3 itu nggak kebagian tiket, jadi naik motor. Yang 5 itu udah sampai ke Jogja, 3 naik motor. Yang anak 5 ini pun perasaan mereka ternyata ini nggak bener, masa mau 10 jam itu belum sampai loh, 10 jam belum sampai. Nah di situ saya sampai ke Bumen itu sekitar jam 8 lah. Di situ bener-bener hujan iya, petirnya iya, ditambah di jalan itu banyak
Ya maaf, kayak cewek cuma ada jakunnya itu yang bikin saya malah takut. Cewek ada jakunnya. Iya, cewek ada jakunnya. Bisa nafsirkan sendiri lah cewek ada jakunnya ya itu. Berarti dia itu cewek yang saya lihat di pantai.